Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana bae berado. Balik lagi kami menyapa dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita ini langsung. Tentunya hari ini Halo Palembang edisi hari Senin 18 Maret 2024. Balik lagi nyapa Mang Cek Bicek. Tentunya dengan informasi dan juga edukasi dan juga inspirasi dari narasumber-narasumber yang kami hadirkan yang pastinya luar biasa pagi hari ini. Bersama dengan aku Mang Cek Hagai. Dan aku Risha. Jadi hari ini Risha kita bakal bahas tema yaitu membuka pintu imajinasi, dongeng dan dampaknya pada pembangunan anak-anak yang berdaya saing global. Iya. Kita bahas masalah dongeng nih. Risha dulu kecil didongengin enggak? Dongengin loh dulu masih. Iya, masih. Oleh orang tua tuh masih. Kalau ngomong-ngomong dongeng ini kan pastinya kita paling apa sih yang Risha ingat kira-kira? Imajinasi. Imajinasi ya. Karena kan kita dengerin, tapi kita Betul. nggak tahu nih tokohnya siapa, lingkungannya kayak gimana. Tapi Betul. ini kayak imajinasi dan itu bisa melatih juga untuk kita berinovasi ya, bikin hal-hal kreatif kayak gitu nantinya. Benar. Dan kita dulu kan kalau masih kecil dulu ya mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya, ada majalah dongeng, majalah Bobo, ya kan ya, yang pasti masih kita benar-benar baca. Kalau sekarang mungkin kayak mana nih perkembangannya? Nah, kita bakal tanya-tanya sama narasumber kita ini. Langsung kita sapa Risha, ada siapa hari ini? Hari ini kita kedatangan ada Bunda Haura. Hai Bunda Haura. Ayah Inas, selamat pagi Ayah Inas dan Bunda Sasmeka. Selamat pagi. Alhamdulillah puasa lancar? Alhamdulillah. Boleh nih biar kita ngobrol-ngobrol santai, boleh perkenalan diri dulu mungkin dari per orangnya atau mewakili komunitas dari Kampung Dongeng sendiri. Iya. Kita dari komunitas Kampung Dongeng Palembang. Nama saya Olivia, tapi saya orang tua dari Haura. Oh, Iya. ini nama anaknya. Iya, Kayak betul. gimana, Bun? Anaknya ada berapa, Bunda? Ada 2, Kak. Nah, kok dipanggil Iya. Bunda Haura aja? Karena yang baru ikut komunitas Kampung Dongeng baru yang pertama. Yang satunya masih kecil. Nih, nanti kalau yang kecilnya ikut gimana? 2 dong ya. 2 Bunda dong. Haura dan Akhtar. Akhtar, ya. Iya, disebut Oke, oke. semua. Disebut semua biar adil ya, Akhtar kalau lagi nonton ya. Iya. Oke, sebelahnya ada Bunda Sasmeka. Iya, Silakan mungkin mau kenalan. nama saya Yulia dan anak saya yang paling bungsu itu Sasmeka baru juga masuk Kampung Dongeng sama dengan ini mamanya Haura. Kakak-kakaknya nggak ikut berarti ya, Bun? Kakaknya udah SMP, jadi udah SMP. udah gede. Nah, Lanjut yang Ayah Inas, Ayah ya. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wahyudi. Di sini kami mewakili Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Kebetulan anak kami Inas itu menjadi salah satu anak asuh di Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Oke, luar biasa. Jadi ini Bunda, Ayah, dan Bunda ini merupakan nama-nama dari anak masing-masing ya. Iya. Kita definisi apa Risha? Definisi sayang anak. Sayang. Ya, kalau punya anak lah terasa Risha ya. Udah merasakan ya? Udah merasakan. Ya. Bapak siapa, ini mama siapa. Iya. Bunda dan Ayah, mungkin boleh supaya pemirsa lebih kenal, lebih familiar dengan Kampung Dongeng Sumatera Selatan ini apa sih sebenarnya? Boleh diperkenalkan? Silakan Iya. Bunda. Ayah mau ngomongnya? Boleh, Ayah boleh. Ya, Ayah dulu aja. Kampung Dongeng Sumatera Selatan ini salah satu regional dari Kampung Dongeng Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu ada Kampung Dongeng Indonesia, tapi beberapa chapter di daerah-daerah itu ada. Dari Sumatera Barat sampai ke Indonesia Timur itu ada, dan salah satunya di Sumatera itu ada di Palembang. Kita menyebutnya Sumatera Selatan karena memang ada beberapa kabupaten kota yang lain juga ada anak-anak yang ikut aktif di kegiatan Kampung Dongeng. Berarti ini sebuah komunitas ya? Ya, sebuah komunitas. Diinisiasi oleh Kalau yang pemimpinnya dari pusat itu dari Jakarta, Kak Awam Prakoso. Nah, jadi beliau yang founder pertamanya. Awam ya, Mbak ya? Ya, awalnya. Jadi kalau yang lain itu yang bisa dikatakan yang dididik lah oleh Kak Awam untuk menjadi ketua-ketua Kampung Duta. Dongeng di setiap regionalnya gitu. Dari tahun berapa itu, Bun? Kalau yang pusat itu kalau nggak salah 2011. Oh, udah lama ya. Kalau yang di Sumsel? Kalau di Sumsel 3 tahunan ini 3 ya? tahunan.
Kalau boleh Kurang tahu nih, lebih. apa sih latar belakangnya dari Mas Awam untuk bangun Kampung Dongeng ini dari Lebih ke cinta anak-anak mungkin ya. Jadi karena memang beliau itu memang suka dengan anak-anak dan suka mendongeng awalnya seperti itu, dan beliau itu ingin anak-anak Indonesia itu terus melestarikan dongeng, Kak. Jadi kan dongeng ini kan apalagi zaman sekarang sudah mulai sudah mulai menghilang karena gadget. Nah, jadi dengan adanya dongeng itulah dilestarikan. Dengan adanya wadah ini, kita sebagai orang tua juga terbantu. Anak-anak kita ikut komunitas lebih positif gitu. Setuju sih ya, karena memang Iya. perubahan zaman sekarang ini, aku punya anak duo, Sikonya 6 tahun, yang kedua 2 tahun itu Jangan ya. ikut Siko. Iya, semua pegang tablet pasti kalau di resto atau lagi kafe kan. Terus karena- nggak ngobrol lagi ya, Kak ya? Nggak ngobrol lagi. Karena kita juga kadang-kadang ya kewalahan kan. Nah, mungkin ini salah satu solusi buat para orang tua muda seperti kami ini ya. Kami ya, bukan Risya belum. Ini masih gadis tulen. Nah, Bunda, kalau misalnya Kampung Dongeng Sumsel ini sendiri, kegiatannya apa sih? Apakah emang ada agenda rutin tiap minggu atau seperti apa? Atau ada Mungkin bisa kelas? dijelaskan. Banyak, iya. Jadi kalau kelasnya memang setiap hari Minggu, kita memang ada kelas. Tiap hari Minggu itu kita latihan, jadi anak-anak diperkenalkan cara mendongeng. Jadi bukan hanya cara mendongeng, tapi juga gimana cara public speaking yang lain juga, seperti berpuisi dan yang lainnya. Jadi bermain boneka juga, Kak. Wah, seru. Jadi Panggung boneka ya? ada yang panggung boneka, Oh, mereka iya. pegang boneka gitu, seolah-olah komunikasi dengan bonekanya dan lain-lain itu juga kita ada gitu di Kampung Dongeng. Jadi memang aktif tiap minggu kita latihan. Terus kita juga ada event-event yang kita laksanakan gitu. Jadi ini sudah angkatan ketiga. Kalau Haura, Ines, dan Sasmeka kita angkatan ketiga, Kak. Oh, ada batch. Sekarang udah angkatan keempat. Sekarang sudah ada angkatan keempat. Terus kalau misalkan anak-anak itu join dari awal, itu akan menjadi terikat selamanya atau cuma per tahun itu aja? Enggak, Bisa terikat selamanya. selama mereka masih selama mau. mereka masih mau ya. Mereka masih mau Dan terlibat di sana. terlibat dengan- Oh, jadi nggak ada alumni-alumnian ya? Iya. Nggak Jadi ada sih. ya Paling udah cuma kayak penyebutan keluarga angkatan gitu. aja. Angkatan aja. Iya. Jadi misalnya dari Kak Haura angkatan 3 gitu, ada dari Kak K angkatan pertama gitu seterusnya. Oke, nah Bunda Sasmeka ini mungkin boleh dijelasin ini lagi kegiatan apa ini? Ini drama musikal. Jadi tiap angkatan anak itu tiap tahun setelah mereka selesai kegiatan, jadi mereka kayak lulusannya gitu ya, Graduationnya kayak gitu ya. lulusan. Jadi Graduationnya ada Menampilkan Drama musikal ya. Drama musikal. Nah, itu ada Haura. jadi masing-masing mereka tuh punya perannya masing-masing, dapat peran masing-masing gitu loh. Akan menjadi satu kebanggaan juga buat Iya, orang tua nih. Iya, Iya. benar. Di mana nih ya? Ini kemarin Di kegiatannya di Geraha Budaya, Jakabaring. Jakabaring. Iya. I see. Berapa lama nih kalau latihan kayak gini, Bun? 2 bulan kalau nggak salah waktu itu. Kurang lebih. Semuanya aktif tuh latihan. Iya, terus. jadi tiap hari ya waktu itu. Kan punya peran Pas masing-masing. jadi Peran masing-masing. dapat peran masing-masing, mereka menguasai peran itu, Kak. Jadi Oke. harus ekspresinya juga gitu kan, dialognya. Sebenarnya kangen ya Cinaga ya lihat yang Iya. seni-seni yang Pentas-pentas kayak ya. gini, pentas-pentas gini emang harus semakin diperkembang sih sekarang. Oh, dan Untuk juga ini melatih, pasti apa namanya? Sangat kental dengan budaya dari Sumatera Selatan di Indonesia. Iya. pasti Iya ya. benar. Dan yang memang diangkat itu Yang diangkat iya. kegiatan produk lokal, cerita cerita lokal memang. ceritanya cerita dari lokal. Cerita sejarah dulu. Kayak dongeng ini juga dari daerah Besemah ya. Iya. Iya. Nah, dari daerah Besemah. Gitu. Jadi memang yang diangkat itu cerita-cerita lokal, memang ingin melestarikan cerita-cerita yang ada di kita gitu. Kadang-kadang orang tua juga nggak tahu ini ceritanya, oh ternyata ada ya cerita ini di Palembang gitu kan. Iya. Kadang kaget juga, oh ada ya cerita ini ternyata. Nah dari Kampung Dongeng lah kita banyak belajar lagi, Kak. Betul. Kalau latihan biasanya di mana ini, Bun? Kalau latihan Rame nih. kalau daerah kemarin untuk persiapan ini kita di perpustakaan daerah dan juga di Islamic Global Talent. Iya. Oke, Di sekolah. Ayah Inas. Ya. Berarti ini aktivitasnya reguler yang biasa dilakukan, agenda rutinnya berarti bukan cuman membaca dongeng aja ya? Iya. Boleh dijelasin nggak rincian seperti apa? Dari awal seperti yang dijelaskan ke Bunda Haura tadi, bahwa dari awal anak masuk itu sudah diajarkan cara mengolah vokal, A, I, U, E, O, terus public speaking, gimana tampil di depan publik, terus membaca, teknik membaca yang benar, karena memang
salah satu kekhawatiran kami itu minat baca anak itu sangat kurang sekali sekarang ya. Jadi makanya sampai ada duta literasi itu berarti memang pemerintah itu sangat peduli dengan minat baca dan kemampuan berliterasi anak-anak sekarang ini memang agak menurun. Makanya kami memasukkan anak kami ke kampung dongeng ini agar mereka juga bisa mempelajari bagaimana sih cara public speaking, terus percaya diri tampil di depan umum. Makanya ada lomba puisi, lomba dongeng, storytelling segala macam itu kan, karena kami sendiri juga waktu kecil kurang ilmu pengetahuan seperti itu. Soft skill ya ini ya. Jadi mungkin ada beberapa orang dulu waktu masih kecil sering dibacakan dongeng apa segala macam kan, tapi semakin majunya teknologi rupanya hal-hal tersebut juga sudah mulai jarang dilakukan. Komunikasi di dalam keluarga juga jarang dilakukan, terutama untuk hal-hal yang menyangkut pendidikan, mulai pendidikan agama, moral apa segala macam. Tapi dengan masuk ke kampung dongeng ini kami juga sangat terbantu. Jadi anak-anak itu juga bisa membedakan apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Terus pesan-pesan moral dari setiap dongeng itu juga masuk ke diri anak. Itu harapan kami juga seperti itu. Soft skill jadi ya. Iya betul. Kegiatannya seminggu berapa kali tuh? Kalau Seminggu sekali. seminggu sekali ya. Iya. Di lokasi? Lokasinya sih kadang pindah-pindah karena kita kan juga anak-anak juga mau monoton hanya satu tempat aja. Kadang di Global Talent untuk pelatihan drama musikal ini ada di perpustakaan daerah, kadang di Kambang Iwa. Itu kan ada public area, kita juga latihan di situ. Terus beberapa kali di tempat ini tinggal teman-teman kampung dongeng ini. Jadi di rumah-rumah ya. Jadi sekalian silaturahmi. Tentatif juga berarti ya. Iya. Ya Bunda ya. Oke, ini makin seru ini ngobrol masalah dongeng ataupun kampung dongeng Sumatera Selatan yang sangat luar biasa kita saksikan tadi Mang Cek Bice, penampilan kawan-kawan ataupun anak-anak dari kampung dongeng Sumsel. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal gali lebih dalam seperti apa sesuai dengan tema kita, bahwa dongeng ini punya dampak yang luar biasa pada pembangunan anak-anak yang berdaya saing global. Jangan kemana-mana, Halo Palembang akan segera kembali. Ya, Mang Cek Bice, Mirsa Pal TV, Anda masih menyaksikan Halo Palembang langsung dari Studio 2 Pal TV Memang Punya Kita. Dan hari ini masih kita membahas masalah dongeng yang dengan perkembangannya sekarang, dan juga ini teman-teman dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan, tentunya dengan Bunda Hora, Ayah Inas, dan Bunda Sasmeka. Oke, lanjut nih Ayah Bunda ya. Kami pengen tahu nih dari beberapa angkatan yang udah terjalin dari komunitas dongeng ini, apa sih perkembangan yang signifikan dari mungkin pemikiran dari anak itu sendiri, motorik atau soft skill-nya yang lebih signifikan gitu dari? Kalau dari kami kelihatan Kak, jadi memang ketika si Haura ini awalnya masuk dongeng, dia yang mungkin masih ragu, malu ngomong di depan orang. Nah, ketika sudah berkomunitas ini lebih pede dia, lebih mau ngomong, lebih ketika bercerita juga lebih terarah, lebih teratur. Ketika juga ikut lomba juga lebih mau gitu, nggak ragu-ragu bilang oke mah, mau mah, ayo mah gitu. Jadi luar biasa menurut kami untuk anak kami ya. Jadi dari dampak positifnya itu, jadi dia nggak hanya menghabiskan waktu dengan HP-nya gitu kan. Jadi memang positifnya itu Kak dari anak saya. Kalau Bunda Sasmeka? Jadi sebenarnya Sasmeka ini anaknya introvert gitu ya. Sama introvert juga. Iya, pendiam. Jadi di rumah aja nggak ada teman gitu kan. Tapi dia memang dari kecil memang hobi baca, hobi cerita. Jadi dia cerita-cerita sendiri aja gitu. Jadi pendam sendiri gitu ya? Enggak, dia lebih suka nulis. Nulis. Jadi kalau ada abis dia baca buku, dia tulisin. Cuma pas kalau untuk ketemu orang dia tuh pemalu gitu. Jadi nggak biasa ngomong gitu kan. Akhirnya saya bingung gimana ya supaya untuk anak ini bisa
ini kan bakatnya gitu. Akhirnya cari-cari dapat info dari angkatan 2 ya waktu itu. Coba masukin kampung dongeng gitu kan, kali aja anaknya bisa pede atau gimana. Akhirnya iseng-iseng di DM Instagramnya kan dilihat, oh kayak gini kayaknya seru gitu kan. Akhirnya saya daftar, ya alhamdulillah masuk di kampung dongeng. Mulai ada perkembangan. Udah ada perkembangan, udah mulai agak mau berani bicara gitu kan, udah mau ngobrol, udah mau bercerita, udah bisa. Biasanya kan dia lebih ke tulisan, Tulis jadi aja, ya. imajinasinya dia tuangin ke tulisan, tapi buat ngomong itu dia agak malu gitu, agak malu tampil kayak gitu. Sebelumnya kenal dari mana kampung dongengnya? Dari teman yang kebetulan anak angkatan 2 ada anaknya masuk sana, jadi dia yang nyaranin, oh nanti kalau ada info kasih tahu ya. Oh, Jadi temannya Bunda juga ya? Iya. Sih. Dan itu tadi dibilang untung lulus. Nah berarti nggak semua anak bisa lulus nih ke kampung dongeng? Waktu itu angkatan 3 kayaknya ada yang nggak Ada lulus. yang nggak masuk ya. Ada juga. Ada yang nggak persyaratan. masuk. Iya. Iya. Jadi Seperti kalau apa tuh? persyaratan khusus itu sebenarnya diutamakan kelas 2 SD. Minimal kelas 2 SD karena yang pasti sudah bisa baca tulis gitu. Karena kalau belum bisa baca tulis agak repot kan untuk Ngasuh lagi. mengarahkan mereka ya. Jadi benar-benar harus sudah bisa baca tulis minimal. Nah, nanti tinggal mengarahkan cara membaca yang baik seperti ini dan lain sebagainya gitu. Ada biayanya nggak? Ada waktu awal, tapi berapa? hanya awal saja. Boleh di-spill nggak, Bunda? 600 Iya, 600 ribu di Sekali- awal. sekali ya. Sekali itu Sekali aja dan selamanya. Dan Oke. selama Di situ ini. diberikan. Ayah mungkin belum lanjutin tadi? Iya. Oh iya. Iya. Kalau anak kami, Inas ini kebetulan kami anak tunggal, jadi memang di rumah itu kan nggak ada saudara, nggak ada apa segala macam. Jadi ngobrolnya dengan kami, tapi begitu kumpul dengan sepupu-sepupunya itu anak-anak zaman sekarang itu cenderung introvert. Jadi main HP masing-masing, main game apa ngobrol segala macam. Jadi kami pikir ini kayaknya nggak bagus untuk masa depan tumbuh kembang anak. Jadi kami konsultasi ke teman-teman. Jadi kami juga flashback memori kita zaman dulu. Kalau zaman dulu kita anak-anak tahun 80-an itu ada pernah di TVRI itu ada si Unyil. Iya. Ya, itu salah satu dongeng dengan karakter masing-masing, dan kebetulan kita browsing di Palembang ada Kampung Dongeng Sumatera Selatan, jadi kami coba daftarkan, ya itu alhamdulillah diterima, dan memang jangan jauh perkembangan anaknya. Sekarang mereka sudah bisa berpendapat. Begitu diajak ngobrol di dalam keluarga itu, mereka sudah ada pemikiran sendiri yang hal-hal yang apa yang mesti dilakukan dan apa yang nggak dibolehin. Kadang juga jadi trigger ke kita juga. Misalnya kata orang tua salah segala macam, anak yang ngingetin. Iya, betul. Jadi dengan adanya kampung dongeng ini CHAGA ya, suatu kebanggaan juga buat orang tua nih ngeliat perkembangan anaknya yang semakin maju-maju. Betul. Dan memang kalau dari ketiga Bunda dan Ayah ini diinisiasi dari orang tuanya juga yang pengen anaknya berkembang ya, dan punya pemikiran yang lumayan maju, karena nggak semua orang tua bisa terima argumen anak juga. Iya. Nah, gimana tuh pendapat Ayah ini? Memang iya sih. Kadang anak-anak kan belajarnya otodidak menurut mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka dapat dari informasi di luar, misalnya dari kawan, dari info di media sosial segala macam. Kadang hal tersebut juga disampaikan ke orang tua. Tinggal kita orang tua, oh rupanya anak-anak sekarang ini ilmu komunikasinya sudah kritis. Apa yang dulu zaman kita kecil itu tidak ada, sekarang anak-anak itu sudah ngerti dan paham. Jadi ya mestinya kita sebagai orang tua memfilter bagaimana perkembangan anak itu, jangan sampai cara ngomongnya, terus logat bicaranya, terutama kosakatanya anak-anak itu jangan sampai Melewati batas. menurut mereka itu biasa. Padahal menurut norma kita itu hal yang salah, dan belum semestinya mereka mengatakan hal-hal seperti itu. Kan banyak sekali sekarang kan anak-anak seperti itu. Kan membicarakan kosakata yang belum sopan. Tapi menurut mereka ya itu biasa, karena kawan-kawannya, lingkungannya segala macam membicarakan seperti itu. Nah, tinggal kita peran orang tua membatasi dan memberitahu bahwa oh ini tidak boleh, efeknya apa segala macam, itu aja. Jadi mereka tetap dipersilakan untuk kritis, tapi dengan cara yang benar. Iya, cara penyampaiannya. Nah, penasaran nih kalau misalkan anak-anak yang ikut kampung dongeng kan mungkin masih banyak yang introvert.
cara awal untuk mereka keluar dari zona itu gimana nih Bunda Ayah? Jadi memang agak sedikit dipaksa ya. Jadi maksudnya dipaksanya begini. Jadi awal masuk itu mereka kan belajar untuk memperkenalkan diri, Kak. Jadi mereka memperkenalkan diri mereka di depan teman-teman yang lain. Itu sudah mulai awal mereka ngomong di depan orang. Nah, jadi dengan pertama yang seperti itu, lambat laun mereka terbiasa. Berawal dari yang di depan teman-teman, lanjut ke depan teman sekolah, lanjut lagi ke publik yang lain gitu. Nah, akhirnya sekarang alhamdulillah anak-anak Kampung Dongeng ini dapat kesempatan banyak, salah satunya di PAL TV. Iya, jadi mereka bercerita di sini juga kan, terus juga di radio-radio gitu. Jadi sudah lumayan banyak tempat yang mereka bisa untuk mengeksplor gitu. Jadi step by step ya untuk bikin mereka berani. Jadi itu Kak, memang Luar biasa. Dan ini bertepatan 2 hari lagi, 20 Maret itu bertepatan dengan Hari Dongeng Internasional ya. Iya. Seperti apa ini memaknainya, atau mungkin ada event-event yang akan dibuat? Kalau event kita kebetulan beberapa hari lagi di bulan ini juga ada kerjasama dengan salah satu lembaga keuangan di Sumatera Selatan. Kita mengadakan kegiatan yang dihadiri sekitar 3.000 anak. Jadi sebelumnya itu kita sudah ada program, jadi kita visit kunjungan ke sekolah dasar yang ada di Palembang. Kita tampilkan anak-anak tentang program Cinta Rupiah. edukasi cinta rupiah. Jadi puncaknya nanti sekitar tanggal 26 nanti kita ada pentas seni drama musikal yang mengekspresikan bagaimana sih cinta rupiah tapi dalam bentuk drama musikal, dalam bentuk cerita gitu. Oke. Di mana itu Ayah? Di PSCC. Apakah terbuka untuk umum juga? Enggak. Cuman kurang tahu sih kalau kami sih kita hanya mengisi acara. Kita juga ngisi acara aja. Collab lah ya. Iya. Nah, Ayah dan Bunda, lalu tadi kan sempat dibahas masalah perkembangan otak dan juga spill mengenai kesopanan, etika dan karakter si anak tadi. Nah, ini Kak, apakah berkaitan juga dengan cerita-cerita yang dibawakan di Kampung Dongeng ini? Karena tadi juga disampaikan bahwa kebanyakan dongeng-dongeng ini cerita dari budaya ataupun cerita-cerita daerah Sumatera Selatan. Iya. Apakah itu juga ada unsur-unsur membentuk karakter si anak untuk menjadi lebih pribadi yang lebih baik? Iya. Ya memang kalau kami perhatikan memang perkembangan dari anak-anak setelah masuk ke Kampung Dongeng, mereka belajar berliterasi, membaca dongeng-dongeng lokal segala macam, banyak sekali sih manfaatnya. Karena memang intinya dongeng itu kan menceritakan baik buruk, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, terus norma dan etika, sopan santun segala macam kan seperti itu. Jadi selama ini mungkin anak-anak yang belum familiar dengan dongeng Nusantara itu mereka hanya mengetahui dongeng itu dari film luar negeri. Misalnya kayak contoh superhero dari luar negeri, Marvel, DC komik apa segala macam, mereka kan seperti itu pemahamannya bahwa superhero itu orang baik yang bisa menumpas kejahatan. Itu dari sisi cerita dari luar negeri. Sementara di lokal sendiri, di cerita Nusantara itu banyak sekali cerita-cerita. Mungkin kita bisa flashback, misalnya Maling Kundang apa segala macam, si Pahit Lidah, cerita-cerita lokal segala macam itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak bahwa negeri kita ini banyak juga loh. Iya, kayak cerita-cerita dongeng apa cerita-cerita yang bisa diajarkan ke anak-anak bahwa negara kita ini punya budaya, punya bertutur. Misalnya kalau kami itu bertutur apa bercerita tentang cerita-cerita lokal yang nggak kalah menarik sih dari luar. Betul gitu. sekali. Kalau orang-orang zaman sekarang kan taunya Cinderella apa segala itu kan salju itu kan dari luar semua. Spiderman, Superman itu kan superhero dari luar. Padahal kita juga banyak juga. Padahal di Sumatera Selatan juga ada Cinderella. Banyak sekali. Di Banyuasin. Ode tapi selesai di tempatnya. Baik, Bunda dan Ayah, ini kan berarti di kegiatan Kampung Dongeng Sumsel seminggu sekali mereka akan belajar mendongeng, belajar public speaking. Nah, kalau Ayah Bunda sendiri dalam kesehariannya mengasuh anak, apakah juga aktif mendongeng nih sebelum tidur?
Kalau dari saya ya, Aha. Pak, ya. Jadi awal mula saya punya anak dari Haura itu bayi itu memang saya senang koleksiin buku. Jadi mulai dari beli buku-buku bercerita gitu, dongeng karakter hewan dan lain sebagainya, nabi, kisah siroh dan lain sebagainya juga. Nah itu kita coba untuk buka walaupun dia nggak ngerti, dari 6 bulan itu sudah mulai buka-buka buku, dia udah wawe sendiri ngelihat gambar dan lain sebagainya itu, dan ketertarikan. Jadi istilahnya kita memancing dia untuk tertarik dulu dengan yang namanya buku. Nah itu sudah kita lakukan seperti itu. Nah namun seiring berjalannya waktu kan kita nggak bisa nih kita sendiri yang handle. Jadi pasti kita butuh orang lain yang bisa membantu untuk pendidikan, terutama untuk cara dia berkomunikasi sama orang, cara dia menyampaikan sesuatu di depan umum, itu juga kita butuh orang lain gitu yang lebih tepat. Nah, kalau untuk mendongeng mungkin cara kita mendongeng ya apa alaminya kita gitu kan. Oh begini. Nah, ternyata ada hal yang mungkin kita nggak tahu, kita butuh orang lain. Makanya alhamdulillah dengan adanya wadah Kampung Dongeng ini kami terbantunya seperti itu. Jadi mereka diajarin cara mendongeng yang benar gitu. Ujung-ujungnya mereka nyaman dan mereka happy dengan keadaan-keadaan apa yang mereka mau sampaikan gitu, dongeng-dongeng yang mereka mau bawakan juga. Terus ada banyak hal ilmu yang mereka dapat secara nggak langsung. Jadi karakter yang dari dongeng atau cerita yang mereka sampaikan itu terbawa juga. Oh ternyata nggak baik ya punya sifat begini. Nah gitu. Jadi ada pelajaran yang mereka ambil gitu Kak. Jadi ngedongeng nggak sekedar mendongeng Cihagai. Betul. Kalau kita ini kan cerita Pak ya kan. Ini juga baca aja. Tapi nggak nyampe ke anak itu sendiri benar. Kalau Bunda Sesmeka? Ya. Nah, Bunda Sesmeka tahan dulu dan juga Ayah Inas karena kita bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa PAL TV, masih bersama kami Halo Palembang dengan saya Ciarisa dan Mang Cihagai. Di sini di segmen terakhir nih Cihagai, banyak sebenarnya masih yang pengen kita tanya nih Iya, sama betul. Kampung Dongeng ini. Tapi kita akan lanjut dulu tadi pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Bunda Sesmeka dan juga Ayah Inas. Sehari-hari nih di rumah apakah masih mendongeng juga untuk anak-anak sebelum tidur atau seperti apa? Kalau dulu waktu Dio masih kecil memang saya sering mendongeng untuk bacain buku gitu kan. Tapi kalau sekarang karena dia udah bisa mendongeng sendiri, mandiri jadi ya, Bunda, ya. dia kadang-kadang Umi dengerin ya cerita adek gitu kan. Kadang dia sendiri yang bikin cerita sendiri, versi dia sendiri, terus disuruh kita dengerin gitu. Kadang-kadang dia yang bacain, Umi dengerin ini bener nggak itu nasinya. Cuma itu seperti yang saya bilang kan, Sesmeka ini anaknya agak introvert. Jadi dia beraninya emang di rumah aja. Kayak gitu dia berani berekspresi. Gini bacain dongeng. Tapi pas udah nyampe di luar langsung diam. Kayak gitu anaknya. Masih prosesnya luar biasa. Jadi, tapi yang pasti adalah tetap spend waktu untuk mendongeng tadi ya sebelum tidur ya, walaupun karena dia udah sekarang udah besar, jadi dia suka baca. Jadi saya beliin buku, misalnya bacaan ada udah habis, jadi cari di Shopee atau di mana novel apa gitu kan. Udah novel bacaannya sekarang, nggak dongeng lagi. Kayak gitu. Komik juga. Tapi anak-anak jadi hobi baca ya. Iya. Hobi baca dan itu sangat penting ya, minat baca yang kita tahu di Indonesia ataupun di Palembang juga masih sangat rendah literasi. Rendah sekali. Kalau Ayah Inas seperti apa nih? Kalau kami sih sama dengan bunda-bunda yang lain, tapi kalau saya cenderung awal-awal pengen mengenalkan minat baca itu kita ajak ke beberapa toko buku. Jadi biarkan mereka berekspresi, masuk ke toko buku, milih-milih buku yang mereka senangi. Kadang juga kalau kita lagi ada waktu, kadang hari weekend kita ajak ke yang seberang Masjid Agung itu kan ada kios buku bekas itu banyak buku bekas yang murah-murah tapi kondisinya bagus dan masih layak baca, dan itu banyak segmennya untuk anak-anak itu. Jadi komik-komik zaman lama, Donald Bebek apa segala macam itu masih banyak di situ. Jadi beberapa kali kami ajak Inas ke situ, mereka milih sendiri bawa pulang, terus di rumah ya dibaca segala macam. Kalau untuk yang masih membacakan dongeng juga
sama seperti kata Bunda tadi, kita sudah mulai jarang karena secara teknik malah anak lebih hebat dari lebih hebat dari kita. lebih hebat dari kita. Mama salah ya pasti. Ini bukunya baca sendiri apa sendiri. segala macam. Kadang mereka ekspresinya di depan cermin. Iya, Kalau Ines betul. itu Pamer buat ke kita. sketsa. Iya, oh gambar ya. Gambar ya. Biasa buat kartun, ada dialognya sih itu. dibikin. Jadi kayak komik ya. Oh iya, iya. Jadi bikin kreasi sendiri. Keren banget, keren banget. Nah, dari Kampung Dongeng ini kan dari Indonesia terus regional ke Sumsel. Boleh dong diceritain ke pemirsa Paul TV prestasi apa nih yang sudah dibuat, dibangun Diraih. juga, diraih oleh Kampung Dongeng di Sumatera Selatan dari anak-anak kita. Ya, alhamdulillah sih prestasi banyak banget Kak. Udah kayak kemarin juga juara 1 nasional untuk Kak Kaira. Angkatan 1 ya. Angkatan yang pertama itu dongeng juga bercerita, bertutur. Itu perwakilan dari Sumatera Selatan. Terus juga ada Kak Alifa, itu juga perwakilan Asia Afrika. Wow. Dia juga mendongeng di situ. Terus ada juga Kak Indira, itu banyak banget yang sudah berprestasi. Nah, kalau anak-anak kami ini kan memang pemula, jadi baru pemain baru. Jadi alhamdulillah sih ada mengikuti lomba-lomba juga, kayak Haura itu ikut storytelling berbahasa Inggris. Itu kemarin meraih juara ke Harapan 2. Nah, itu terus berpuisi juga kemarin meraih juara 3. Lomba-lomba yang di lomba-lomba Sumatera di Selatan. ya masih di Palembang, masih Sama mengisi masih di acara kota. juga Ngisi ada. acara juga gitu. Sudah berani mereka. Iya. Udah berani. Ada lagi MC dan lain-lain. Dari sampai ayah ke MC loh. Iya. Ada. Tolong jangan lain banyak tambah saya. tambah saingan ya. Kalau Ina sendiri juga alhamdulillah kemarin juara 2 puisi, juara 3, terus seperti kata Bunda tadi dikasih program untuk ngisi acara kebetulan di salah satu hotel itu kalau weekend kan yang anak-anak yang staycation segala macam kita kasih segmen program untuk mendongeng juga. Jadi di situ anak tampil ngisi acara, terus kreativitas sampai MC segala macam. Termasuk sudah tampil di TV ya. Iya, di di TV luar biasa. Nah, ini nggak terasa kita ada di ujung acara, Bunda-bunda dan juga Ayah. Mungkin boleh dikasih closing statement berupa himbauan atau ajakan untuk bergabung ke Kampung Dongeng Sumsel juga boleh. Silakan. Mungkin Bunda dulu. Satu-satu boleh. Oh, ya. Bagi bunda-bunda yang ingin anaknya juga bisa lebih percaya diri, juga lebih berkreasi ya, Bu ya, bisa untuk masuk ke Kampung Dongeng. Itu aja sih. Caranya gimana? Lihat aja iklan di Ada iklan, Instagramnya. Jadi karena memang Kampung Dongeng Sumsel. ya diinfokannya melalui Instagram. Jadi di sana nanti ada info kalau memang ada bukaan untuk kelas-kelasnya gitu. Oke, Ayah Ines mungkin mau tambahin? Ajakan kepada orang tua bahwa anak itu masa depan kita juga. Jadi masa depan kita juga dibangun dari usia anak-anak. Jadi perkembangan teknologi informasi sekarang ini sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga membimbing anak untuk mengajari soft skill mereka. Jadi diajari membaca, diajari cara bertutur dengan orang lain, berinteraksi dengan sosialnya. Jadi jangan sampai nanti karena kita keasikan berkarya atau segala macam melupakan penerus kita yang ada di bawahnya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi malah di keluarga kita sendiri. Itu aja sih. Jadi kita ajari anak-anak untuk berliterasi, minat membaca dan bersosial. Luar biasa. Spesial ajakan untuk orang tuanya Cahada. Jadi emang dari orang tuanya dulu yang harus sadar ya. Ya, Harus si orang sadar untuk tuanya. membimbing anaknya. Siap, terima kasih sekali lagi untuk Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Ayah Ines, thank you. Bunda Thank you, Sesmeka, Bun, Ayah. Bunda Haura, makasih banyak untuk waktunya dan juga ini pasti sangat menginspirasi pastinya Risia ya, Ya, sangat. untuk seluruh pemirsa Pal TV di mana Bay berada. Nah, jangan lupa terus saksikan Halo Palembang karena setiap harinya kita akan ada narasumber yang bakal kasihkan informasi dan juga edukasi dan pastinya inspirasi untuk seluruh Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV di mana Bay berada. Terima kasih yang telah nonton. Aku HGKND. Aku Charisha. Kami pamit. Sampai jumpa.